Karenanya untuk bisa menjadi pengusaha muslim kita harus ingat, silakan Pak, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini imam panutan kita. Beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau mau sukses di dunia, ya belajar. Dulu waktu bapak dan ibu merintis bisnis, pasti belajar pengalaman, bagaimana produksi, bagaimana memasarkan, bagaimana manajemen, bagaimana pembukuan dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita mau bisnis kita mendapatkan sertifikat halal. Bagaimana agar bisnis ini halal? Ditinjau dari manajemennya, ditinjau dari pemasarannya, produksinya dan berbagai macam. Pembiayaannya dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah dan yang lebih berat, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan yang ingin jadi pedagang di dunia, untung di dunia, selamat di akhirat, dia pun harus berilmu. Karena betapa banyak pedagang yang sukses di dunia, namun di akhirat sengsara. Pada suatu hari, dan nanti akan disebutkan di hadis ini, di slide ini, Rasulullah SAW bersabda kepada para pedagang, inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sungguhnya para pedagang di hari kiamat itu rata-rata dibangkitkan sebagai orang yang keji, fujjaran. Suatu hal yang menakutkan, dianggap sebagai orang yang keji. Dan orang yang keji kalau sudah dinyatakan keji di akhirat, tempatnya di mana? Na'udzubillah, di neraka. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali illa man barra wasada, kecuali orang yang jujur dan berbuat baik dalam perniagaannya. Nah, dua kata inilah kunci kesuksesan dalam berniaga, jujur dan berbuat baik. Namun dua kata ini, dua kunci ini, itu aplikasinya, penjabarannya ternyata panjang lebar. Untuk bisa berbuat baik dalam perniagaan, itu bagaimana? Kita harus memahami konsep syariah perniagaan dalam Islam. Dan berbuat jujur bagaimana dalam konsep perdagangan. Bapak dan Ibu lebih kenyang pengalaman dibanding saya. Bagaimana susahnya untuk jujur dalam pedagang. Banyak konsumen ini, kalau mau diberi yang benar, data yang apa adanya, tidak beli. Baru beli kalau apa? Kalau sudah dikibuli. Itu baru sukses. Makanya silahkan lihat iklan di televisi, di baliho, di koran, semuanya bohong. Apalagi kalau di televisi. Subhanallah, untuk menggambarkan suatu suplemen yang kuat, yang manjur, orang langsung minum, semoga disetrum listrik, langsung mentekel, kuat. Subhanallah, tidak ada yang suplemen seperti itu. Pasti butuh perut, belum dicerna dia sudah langsung, wah segar. Apa-apaan itu dusta 100%. Namun itu membuat bapak percaya, terutama ibu-ibu. Mumpung ada ibu-ibu, saya sampaikan, ibu-ibu ini paling senang kalau ada big sale. Lihat di dalam acara big sale, dalam promosi big sale, yang ditulis adalah plafon atasnya, big sale up to 70%. Tidak pernah ditulis dari 5%. Tidak pernah. Tapi ditulis yang atasnya. Padahal yang atas ini, yang 70% hanya di sudut ruang. Dan itu pun yang sudah reject. Sudah rusak, sudah afkir. Barang yang sudah dipegang oleh 1000 orang, kotor, itulah yang 70%. Sisanya 5%, ada yang 7%, ada yang 10%. Dan itu yang paling banyak. Belum lagi stiker harganya sudah 3 lapis. Kalau dibuka yang lapis pertama 50.000, lapis kedua 70.000, lapis ketiga 100.000. Didiskon 10%, jadinya 90.000. Bukan diskon, malah lebih mahal. Saya yakin bapak dan ibu banyak mengalami pengalaman seperti ini. Tapi kenapa setiap ada big sale laku besar? Padahal bukan big sale, karena yang big sale hanya satu item di sudut ruangan. Mana Pak yang 70% di sudut? Tapi begitu antusias masyarakat. Itulah ilmu pemasaran yang dilandasi dengan bohong. Jadi masyarakat ini kalau tidak dibohongi tidak mau datang.
Kalau sudah dibohongi baru datang. Contoh lagi bagaimana dalam dunia perdagangan yang benar itu tidak diterima. Contoh klasik, pada suatu hari Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala keluar dari masjid melewati pasar. Beliau terkejut ulah seorang yang sedang mempromosikan dagangannya berupa terong, jualan sayur, pedagang sayur. Dia mengatakan, ta'alo, kesini beli. Badinjan ahla minal asal, katanya. Terong lebih manis dibanding mardu. Tapi subhanallah laku. Karena unik, orang aneh. Kok ada terong manis? Ya, terong ya seperti itu terong. Tapi itulah trik-trik pemasaran yang digunakan oleh para pedagang agar dagangannya laku. Mimpi, kalau perhotelan ini, mumpung kita di hotelan manjakan Anda dengan mimpi, digambarkan seorang yang bermimpi indah seakan-akan di surga. Subhanallah, spring bed misalnya, kita lihat bagaimana promosi spring bed, begitu indah sekali, seakan-akan kalau kita tidur di situ pasti mimpi masuk surga. Padahal sering kalau tidur di atas spring bed, mimpinya mimpi yang horor. Tidak ada hubungannya antara spring bed dengan mimpi. Tapi itulah teori-teori pemasaran, dan itu cukup efektif untuk mendongkrak penjualan. Namun apa boleh dibuat, itulah dunia usaha. Kalau dunia usaha tidak begitu, orang meyakini tidak akan laku, walaupun itu adalah mitos dan itu tidak benar. Kita harus mulai bisa membuktikan bahwa dengan jujur bisnis kita lancar, dengan amanah bisnis kita berhasil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan mengecewakan kita. Tatkala kita patuh kepada Allah, jujur, amanah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Itu percaya, itulah iman kita. Kenapa demikian? Ini akan kita jawab setelah kita mengetahui prinsip yang pertama.